Episode sebelumnya, Belo memberitahu Wang Lin bahwa tempat penahanan Zoe berada di jurang pasang surut bagian barat. Jurang ini memiliki 6 pintu masuk, dan yang berada di wilayah Kabupaten Iblis Air adalah yang paling dekat dengan lokasi Zoe. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Belo, Wang Lin melesat menuju pintu keluar jurang pasang surut di Kabupaten Iblis Api, berniat menjadikan satu-satunya pintu keluar itu sebagai titik penyergapan jika Tan Lang muncul. Di perjalanan, Wang Lin teringat pengalamannya menyatu dengan sosok abu-abu dalam ruang warisan iblis kuno. Ia menyadari, teknik abadi pembunuhan yang diajarkan Tian Yunzi sebenarnya adalah jebakan. Murid hanya dijadikan pupuk untuk menyerap niat membunuh. Jika niat membunuhnya mencapai tingkat tertentu, ia sendiri akan dipanen. Beberapa hari kemudian, Wang Lin tiba di pintu masuk jurang pasang surut wilayah Iblis Air. Di sana ia bertemu 4 kultivator. Du Jian, murid garis merah Tian Yunzi, Murong Zuo dari Sekte Mo, tahap awal Wending, 2 murid perempuan dari Sekte Awan Mengambang, Zhao Yixuan dan Su Fei. Mereka sepakat masuk bersama. Di dalam jurang, mereka menghadapi pohon aneh yang ternyata berubah menjadi kawanan serangga iblis. Du Jian mencoba menjebak Wang Lin dengan umpan pedang palsu, namun rencananya terbongkar. Pertarungan pecah. Wang Lin menemukan bahwa serangga itu memakan cahaya, bukan energi biasa. Dengan jimat bercahaya, ia mengalihkan perhatian serangga-serangga itu. Du Jian akhirnya ditangkap dan disegel oleh Wang Lin. Dalam prosesnya, Wang Lin menyadari kejanggalan. Su Fei adalah tubuh asli, sedangkan Zhao Yixuan hanyalah boneka mayat. Hal ini mengingatkannya pada masa lalu dan membuatnya semakin waspada terhadap teknik-teknik sekte Puisi Yin. Akhirnya, Wang Lin berpisah dari mereka dan mulai mencari Zoe sendirian. Dengan memanfaatkan sisa aura dominasi permaisuri roh langit, Wang Lin menemukan lokasi segel Zoe, sebuah ruang tersembunyi yang disegel paksa oleh kehendak permaisuri roh langit. Hanya sisa 1 jejak niat ilahi saja hampir menghancurkan roh asal Wang Lin. Meski terluka, Wang Lin tak mundur. Ia mengerahkan semua perlindungan, cap kehidupan, zirah iblis, bendera jiwa, dan senjata-senjatanya. Dengan tekad membara, ia menerjang masuk ke segel itu. Ia teringat Zoe, pria yang membakar jiwanya demi guru wanita yang dicintainya, dan di saat kematian, hanya meminta Wang Lin menjaga jasad sang guru. Kini, Wang Lin yang dulu hanyalah kultivator kecil, telah melangkah ke tahap Wending, dan ia bersumpah, meski dunia kultivasi kejam, ia akan membelah jalan hidupnya sendiri dengan darah dan pedang. Memiliki kemampuan untuk menentang takdir dan mengubah nasib. Menghadapi celah di depan yang penuh bahaya, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk dengan tekad bulat. Ada hal-hal yang meski tahu berbahaya, tetap harus dilakukan. Sebagai pria yang hidup dengan obsesi di hatinya, ia tidak bisa mundur. Dulu demi menyelamatkan Sisan, Wang Lin berani terjun ke medan maut. Hari ini, demi menyelamatkan Zoe, bahkan sisa kesadaran ilahi permaisuri Ling Tian pun tak mampu menghentikan langkahnya. Saat Wang Lin melangkah ke dalam celah itu, kesadaran ilahi permaisuri Ling Tian yang persisa meledak dengan aura tirani, menyerang seperti salib dari segala arah. Kesadaran itu bagaikan pedang tajam yang mampu menembus langit dan bumi, menghujam lurus ke arah Wang Lin. Lapisan pelindung terluar dari panji jiwa terhormat miliknya bergetar hebat. Lapisan pertahanan yang terbentuk dari pemadatan jiwanya berusaha menahan tusukan pedang itu. Namun kesadaran permaisuri Ling Tian terlalu kuat. Perisai jiwa yang terbentuk dari panji langsung ditembus, dan pedang ilahi itu terus menusuk tubuh Wang Lin. Wang Lin tahu, saat ini ia tak boleh mundur. Begitu ia mundur, maka takkan ada lagi kesempatan menyelamatkan Zoe. Dalam hidup, hal-hal yang seharusnya dilakukan harus tetap dilakukan. Jika ragu dan bimbang,
Sekalipun hidup 10.000 tahun, hidup itu tetap kosong. Sorot mata Wang Lin menjadi tegas. Menghadapi serangan kesadaran ilahi yang meraung datang, tangan kanannya terayun di depan dada, dan rune emas langsung berkumpul di sekeliling tubuhnya. Saat cahaya pedang menghantam tubuhnya, kilatan petir putih mengalir dari serangga-serangga terbang di jubah emas pelindungnya, melingkupi seluruh tubuhnya. Memanfaatkan momen ini, Wang Lin kembali melangkah maju tanpa ragu. Langkah ini membuat sebagian besar serangga terbang di tubuhnya membeku dan rontok. Ia menyapu mereka dengan lengan bajunya dan memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan. Tekanan mental ilahi yang datang berikutnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di celah sempit itu, suara gemuruh bagaikan murka langit bergema, seolah ingin menghancurkan siapapun yang berani menerobos. Celah itu tidak panjang. Dalam sekejap, Wang Lin merasakan aura Zoe yang samar. Namun, kesadaran ilahi permaisuri Ling Tian turun kembali, disertai teriakan tirani. Dinding celah retak penuh garis halus. Roh asal Wang Lin terluka, dan ia memuntahkan darah. Kesadaran ilahi sisa permaisuri Ling Tian sungguh terlalu kuat. Hanya satu lapis segel saja sudah memiliki kekuatan seperti ini. Mata Wang Lin berkilat. Ia mengangkat kuas abadi, menggambar 7 goresan rune emas di hadapannya. Ini sudah batas kemampuannya. Setiap goresan mengorbankan 1 lapis roh asal. Saat goresan ke-7 selesai, energi roh asalnya mengalir liar ke dalam simbol itu. 7 goresan menyatu menjadi 1 lingkaran rune yang mengandung langit dan bumi, bagaikan matahari terbit di dalam celah. Cahaya keabadian menembus dinding jurang, menerangi wilayah iblis air yang gelap selama ribuan tahun. Di bawah cahaya rune emas itu, kesadaran ilahi permaisuri Ling Tian mulai menghilang, namun kemudian berubah menjadi bayangan dirinya. Bayangan berjubah dao itu melangkah maju dan mengayunkan 1 tebasan pedang ilahi ke arah rune. Benturan rune dan pedang memicu getaran mengerikan, membuat banyak bagian jurang runtuh, bahkan mengguncang tanah wilayah iblis air. Wang Lin memuntahkan 6 teguk darah abadi. 6 dari 7 roh asalnya hancur. Hanya 1 yang tersisa kembali ke tubuhnya. Meski rune hancur, sisa cahaya emas membentuk sangkar cahaya, menahan tebasan pedang itu sesaat. Roh asal yang rusak adalah luka berat. Namun mata Wang Lin penuh niat membunuh. Ia sudah melangkah sejauh ini. Tak ada jalan mundur. Memanfaatkan momen itu, ia menerobos langsung ke bagian terdalam celah. Di ujung celah, ia melihat Zoe. Tubuh roh Zoe berwarna ungu seluruhnya, kecuali 1 titik cahaya emas di dahinya yang terus digerogoti oleh benang-benang ungu. Jika cahaya emas itu padam, Zoe akan sepenuhnya tenggelam dan takkan pernah sadar lagi. Di bawah Zoe terbentang sebuah formasi besar. Inilah formasi penyulingan abadi menjadi iblis, ciptaan permaisuri Ling Tian. Menggunakan sisa roh kuno iblis untuk mengikis Zoe perlahan. Inilah jebakan lama. Permaisuri Ling Tian ingin menjadikan Zoe wadah kebangkitan iblis kuno. Jika bukan karena Wang Lin datang hari ini, nasib Zoe sudah ditentukan sejak lama. Wang Lin memanggil pelan nama Zoe. Zoe perlahan membuka mata. Tatapannya kosong dan penuh keputusasaan. Saat Zoe terbangun, kesadaran ilahi permaisuri Ling Tian menerobos sangkar cahaya dan menyerang Wang Lin dengan tebasan mematikan. Namun Zoe hanya menghela napas ringan. Tebasan pedang itu langsung runtuh sebelum menyentuh Wang Lin. Zoe meminta Wang Lin pergi. Wang Lin tersenyum pahit. Ia telah mempertaruhkan nyawanya demi membalas budi. Namun yang ia hadapi adalah seseorang yang hatinya sudah mati. Saat Wang Lin berbalik pergi, Zoe akhirnya menggerakkan tangan. 1 tebasan pedang asalnya menghancurkan sisa kesadaran ilahi permaisuri Ling Tian dan mengirimkan cahaya itu
masuk ke tubuh Wang Lin, memulihkan roh asalnya yang rusak. Zoe berkata bahwa pedang asal itu tak bisa ia berikan, tapi ia telah melunasi hutang budi. Ia kembali meminta Wang Lin pergi dan tak datang lagi. Wang Lin melemparkan pagoda berisi sisa jiwa kekasih Zoe. Saat Zoe melihatnya, kesedihan yang menutupi langit dan bumi meledak di matanya. Wang Lin mengungkapkan nama asli wanita itu, Qing Suang. Nama itu mengguncang jiwa Zoe, menyalakan kembali harapan yang telah mati. Ia memberikan pedang Qing Suang kepada Zoe. Harapan kembali menyala. Zoe memutuskan untuk hidup, menghancurkan formasi, dan membebaskan diri. Setelah itu, Zoe menghadiahkan warisan niat pedang kuno kepada roh pedang Wang Lin, bahkan memutuskan ikatan reinkarnasi pedang itu, menjadikannya pedang takdir milik Wang Lin sepenuhnya. Akhirnya, Zoe berubah menjadi cahaya pedang dan membawa Wang Lin menembus jurang, menuju bagian terdalam jurang pasang surut, ke arah pintu keluar wilayah iblis api.